to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing
lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya iman kita semakin terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Dan sebelum hari ini kita sama-sama untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur anugerah Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam Yesus kami bersyukur, di dalam Yesus kami memiliki janji-janji Allah. Nah, hari ini Tuhan, kami sama-sama ingin mendengarkan kembali suara-Mu. Biarlah Tuhan membimbing kami, memberkati kami, memberikan kami kekuatan di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh belajar untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh juga jemaat MBC yang hari ini mendengar, juga siapapun kami hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah, kami siap, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pastikan hari ini saudara bisa fokus waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ambil waktu khusus untuk benar-benar kita membuka mata kita, hati kita terutama, telinga kita, sehingga hari ini tidak ada yang lewat kebenaran firman Tuhan untuk saya dan juga untuk saudara. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu apakah yang harus aku perbuat? Satu pertanyaan yang diungkapkan oleh orang-orang yang pada waktu itu hadir mendengarkan pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang diutus, yaitu Yohanes Pembaptis. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, Lukas pasal 3 ayat 10 sampai 18. Saya akan membacakan bagi jemaat semua. Lukas pasal 3 ayat 10 sampai 18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Lalu kemudian ayat ke-15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari di sebuah pabrik benang, ada seorang pekerja baru yang diberikan tugas untuk mengawasi. Ketika kemudian alat itu mulai bekerja, benang itu mulai kemudian dibentuk, ditenun, dan alat itu berputar untuk kemudian menghasilkan kualitas benang yang bagus. Di situ ada sebuah instruksi yang dipasang. Instruksinya begitu sederhana sekali, saudara. Jika benang sewaktu-waktu mulai kusut, hubungi tenaga ahlinya. Di situ dicantumkan ada sebuah nomor HP, nomor yang bisa dihubungi. Nah, nomor itu adalah nomor seorang teknisi. Nah, waktu kemudian petugas baru ini, buruh pabrik ini diberikan tugas itu. Lalu kemudian seseorang yang mengantar dia pada bagian itu memberitahukan lagi, "Ingat ya Pak, kalau benang Bapak lihat sudah mulai kusut, Bapak harus hubungi teknisinya." "Siap," katanya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudari, buruh pabrik yang baru bekerja ini kemudian dia memperhatikan, menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diberikan untuk memastikan bahwasanya proses penggulungan benang itu berjalan dengan baik, tidak ada kekusutan. Nah, beberapa minggu kemudian, saudaraku, tiba-tiba si petugas ini, ya, buruh pabrik ini, waktu dia sedang menjalankan tugasnya pada hari itu, dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Ketika mesin itu mulai berputar, lalu mulai menggulung benang-benang yang sudah mulai, ya, yang sudah ada, ya. Kemudian dia melihat ada sebuah keganjalan kecil saja. Dia melihat, loh, kok benang itu mulai kusut. Lalu sang buruh pabrik ini kemudian secara perlahan-lahan dia pada situ jelas sekali ada instruksi. Kalau lihat benang sudah mulai kusut, hubungi teknisi, hubungi ahlinya. Tapi dia berpikir, ini nggak apa-apa lah. Dia pikir, dia coba ya, dia coba mengurai ya, dia berhentikan mesinnya, lalu dia coba mengeluarkan ya, dia coba mengurai benang itu sehingga kemudian ya dia berharap dia bisa mengurai benang itu sehingga tidak lagi kusut waktu benang itu berputar ya dalam mesin itu. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata bukannya benang itu makin terurai kekusutannya, bukannya makin baik kondisinya. Justru yang awalnya benang itu tadi awalnya cuman beberapa bagian yang terlihat terikat dan mulai kusut, tetapi kemudian ketika ditangani oleh buruh pabrik yang baru bekerja ini, justru dia membuat keadaan semakin kacau. Makin banyak ya tumpukan-tumpukan benang-benang yang makin kusut. Lalu kemudian buruh pabrik ini sudah bingung, waduh apa yang harus aku lakukan?
Akhirnya dia kemudian menelpon, ya, dia mengangkat HP-nya, dia menelpon, ya, teknisi yang bertugas. Lalu kemudian teknisi yang bertugas ini datang. Lalu ketika dia melihat benang yang sudah begitu sangat kusut, lalu teknisi ini bertanya kepada buruh pabrik ini, kepada bapak ini, apakah bapak sudah menjalankan instruksi yang diberikan? Lalu kemudian bapak ini mengatakan, iya, saya sudah berusaha untuk memperbaiki benang yang kusut itu. Bukan itu maksud saya, Pak, kata teknisi itu. Maksud saya adalah sesuai dengan tulisan itu. Apakah ketika bapak mulai melihat benang itu kusut, apakah bapak dengan segera menelpon saya? Lalu bapak itu dengan tertunduk dia berkata, maaf, saya mencoba memperbaiki kekusutan tadi. Tetapi ternyata ketika saya mencoba, benang malah makin kusut. Lalu kemudian teknisi itu berkata kepada bapak itu, Pak, lain kali jalankan instruksi itu dengan sederhana, dengan baik. Bukankah kalau seharusnya tadi bapak menghubungi saya lebih awal? Kekacauan, benang-benang yang kusut tadi tidak sedemikian kacau kusutnya seperti sekarang ini. Nah, saudaraku, kadang-kadang dalam hidup ini kita lebih sering mencoba untuk mengambil alih, mencari solusi sendiri. Kadang-kadang dalam hidup ini kita lebih sering akhirnya membuat keputusan-keputusan yang justru awalnya kita pikir dengan keputusan kita itu kita bisa mengurai dalam tanda kutip benang kekacauan dalam hidup kita. Tapi justru kita malah makin memperumit, makin memperdalam kekusutan, kekacauan yang ada di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yohanes Pembaptis hadir di tengah-tengah bangsa Israel, kita tahu Yohanes Pembaptis ini diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Tetapi yang lebih penting dari apa yang Yohanes Pembaptis lakukan adalah Yohanes Pembaptis mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Yohanes Pembaptis seorang hamba Allah yang penuh dengan integritas, yang memahami panggilannya, yaitu hanya sebagai seorang suara yang menyerukan suara kebenaran. Dan juga bukan hanya sampai di situ, Yohanes Pembaptis mengantar orang untuk sampai melihat kepada pribadi Yesus Kristus. Karena Yohanes Pembaptis mengerti, dia adalah sebagai seorang hamba. Dia adalah seorang pemberita awal untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, ketika Yohanes Pembaptis dia berkhotbah di kumpulan orang banyak dalam Lukas pasal 3 ayat 10 sampai 18, saudara akan memperhatikan, menemukan bahwasanya Yohanes Pembaptis ini hadir di tengah-tengah kondisi masyarakat yang memang mereka sedang menantikan Mesias. Karena pada waktu itu, saudaraku, bangsa Yahudi ketika di mana Yesus hadir pada masa itu, mereka di dalam satu kondisi tekanan secara politis, mereka tertekan, mereka dijajah, mereka dikuasai oleh bangsa Romawi. Ada satu kerinduan, ada satu semangat di antara mereka untuk bagaimana mereka bisa menjadi bangsa yang kembali merdeka. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, di tengah-tengah hiruk pikuk sosial masyarakat yang multikultural, ya, karena pada waktu itu bangsa Romawi memberlakukan sebuah kebijakan yang disebut dengan Pax Romana, ya, satu kebijakan di mana mereka merangkul, ya, memberikan hak-hak khusus, kemudian mereka memberlakukan satu politik yang bagaimana memperkaya bangsa itu. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Yohanes Pembaptis hadir. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudari temukan, baca, di situ ada beberapa orang yang kemudian datang mendengar khotbah Yohanes di bagian sebelumnya, ya, khususnya mulai dari masuk, ya, pasal 3 ayat 3. Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, saudara, ada satu kerumitan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu.
Bagaimana mereka bergumul dengan dosanya. Sebenarnya masalah yang paling besar pada waktu itu bukan bicara tentang bagaimana mereka diikat, dijajah secara politik oleh bangsa Romawi. Tetapi hal yang paling berat yang mereka hadapi sebagai umat Allah pada waktu itu adalah bagaimana mereka bergumul tentang dosa-dosa mereka, tentang hidup mereka. Bagaimana mereka tidak menjalankan tugas tanggung jawab mereka, panggilan mereka, profesi mereka di dalam sebuah integritas, di dalam sebuah panggilan ilahi, di dalam sebuah panggilan menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa itu. Itu sebabnya di tengah-tengah kekacauan, kalau boleh saya katakan satu chaos akibat dosa yang menguasai umat itu, yang membuat umat itu menjadi sangat amat kering, sedangkan mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari para ahli-ahli Taurat, daripada orang-orang Farisi. Mereka tidak menemukan kedamaian sejati dalam hidup mereka. Karena mereka tentu, saudaraku, mereka mengalami satu krisis iman, satu krisis rohani, satu kekeringan. Di tengah-tengah masa di mana ya jarang sekali orang mendengar suara Tuhan pada waktu itu. Disitulah Yohanes Pembaptis hadir. Dia hadir memberikan sebuah terobosan. Sehingga kalau kemudian ketika Yohanes Pembaptis berkata, menyerukan berita pertobatan, berita supaya mereka belajar untuk datang kepada Tuhan, berita suara yang menyerukan keselamatan yang daripada Tuhan itu masih ada di dalam ayat ke-6. Orang-orang yang melihat itu, mereka tertarik. Mereka ingin tahu keselamatan yang bagaimana. Itulah sebabnya mereka merespon khotbah Yohanes Pembaptis itu dengan sebuah pertanyaan yang kemudian menjadi sebuah tema yang hari ini juga harus saya dan saudara jawab. Apakah yang harus aku perbuat? Saudara, ini adalah pertanyaan sebagai sebuah bentuk respon mereka ketika mereka mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Hati mereka bergetar ketika mendengarkan sebuah khotbah yang selama ini mungkin sangat jarang mereka dengar. Bagaimana mereka diminta untuk memberikan diri mereka berdamai dengan Allah. Bagaimana mereka diminta untuk meninggalkan dosa-dosa mereka. Bagaimana mereka diminta untuk meluruskan jalan mereka, untuk bagaimana mereka menempuh jalannya jalan Tuhan. Saudara, ini sangat amat penting. Karena di tengah-tengah kebengkokan bangsa itu, Yohanes memulai berita untuk bagaimana kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Berita ini adalah satu berita yang kemudian menarik banyak orang untuk mendengar. Sehingga orang-orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian dalam ayat 10, apakah yang harus kami perbuat? Orang banyak itu tentu kemudian dijabarkan lagi siapa-siapa saja mereka. Nah, Bapak Ibu Saudari, dalam ayat 11, Yohanes memberikan sebuah jawaban tentang bagaimana mereka harus melakukan sebuah terobosan. Yaitu ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, maka mereka memberikan respon. Yohanes Pembaptis mengatakan, mereka belajar untuk berbagi baju yang melambangkan satu yang melekat dalam tubuh, satu kebutuhan yang penting pada waktu itu, dan juga membagikan makanan. Artinya Bapak Ibu Saudari, Yohanes memberitakan tentang solusi untuk bangsa itu secara sosial. Memang terjadi ketimpangan sosial pada waktu itu. Nah, Yohanes memberikan solusi secara sosial, artinya mereka juga harus mau melakukan charity. Satu sumbangan, satu bentuk tindakan kasih. Ini dulu yang pertama, saudara. Perubahan itu selalu bicara tentang bagaimana ketika saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Maka hal yang sangat Tuhan ingin dari hidup kita adalah bagaimana kita melakukan yang pertama adalah tindakan kasih.
secara praktis membantu, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudari, kadang-kadang kita terlalu ribet, kita terlalu berpikir jauh, padahal di sekeliling kita ada begitu banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan tindakan kasih kita. Ada begitu banyak orang-orang yang hari ini mungkin karyawan kita, orang kerja kita, yang membutuhkan tindakan kasih kita. Nah, tindakan kasih ini berbicara tentang bagaimana saya dan Anda memberikan apa yang perlu, apa yang menjadi kebutuhan pokok yang mungkin kita bisa bantu dari orang lain. Artinya tindakan kasih ini harus nyata, harus real, harus sampai menyentuh kebutuhan orang. Bapak Ibu Saudari, hari ini kalau kemudian saya dan Anda dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian kita mendengarkan, merespon kebenaran firman Tuhan, lalu pertanyaan yang sama juga kita ajukan kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan. Apakah yang harus aku perbuat? Maka saya juga percaya Tuhan akan menyatakan hari ini secara praktis saya dan Anda harus melakukan sebuah tindakan kasih. Harus ada transformasi tindakan kasih. Saudara, sangat disayang kalau kita menjadi pengikut Yesus, namun kita nol besar untuk melakukan tindakan kasih. Seberapa banyak uang kita habiskan untuk berfoya-foya, untuk kepentingan diri sendiri. Seberapa banyak di antara kita yang menjadi terlalu begitu egois, mau menyelamatkan diri sendiri, tidak peduli dengan sosial kita, dengan lingkungan di mana kita tinggal. Hari ini saudara, kekristenan, saya tidak tahu di manakah kekristenan hari ini di tengah-tengah masa krisis. Saya mendorong kita hari ini untuk merenungkan kembali panggilan kita secara sosial. Karena memang saudaraku, ketika saya dan saudara dipanggil masuk untuk kemudian bertanya kepada Tuhan apakah yang harus kuperbuat, maka anugerah Tuhan akan mendorong kita untuk melakukan aksi nyata. Yaitu secara praktis, bagaimana saya bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapakah mereka? Perhatikanlah. Bukalah matamu, bukalah telingamu, lihat dan dengarlah. Cari siapa mereka. Jangan-jangan ada orang yang ada tinggal di lingkunganmu yang ternyata kesulitan untuk pakaian ataupun untuk makanannya. Saudara, jangan sampai ada orang-orang yang tergeletak di lingkungan, di keluargamu, di sekitarmu. Jangan berpikir terlalu jauh dulu. Buka matamu, buka telingamu, lihat sekelilingmu. Lakukan tugasmu, tindakan kasih yang sederhana. Engkau dan saya harus membuat keputusan. Kalau memang ada berkat Tuhan itu, dan menurut saya, kekayaan itu bukan hanya apa yang kita simpan, kita pegang. Tetapi kekayaan itu berbicara tentang apa yang kita mau bagikan. Itulah arti nilai kekayaan dalam makna Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang banyak, bagikanlah pakaianmu. Ada dua, kasih satu kepada orang. Bagikanlah makanmu. Saudara, hari ini berapa banyak orang yang mati karena kekenyangan? Saya nggak tahu. Ada berapa banyak orang yang hari ini menghabiskan makan yang tidak perlu, menimbulkan obesitas, penyakit. Saudara, gereja pernah masuk kepada masa silam. Dalam sejarah Israel juga pernah ada masa silam di mana kaum rohaniawan, orang-orang yang menyatakan diri mengenal Tuhan, tetapi menutup mata untuk saudara-saudara. Gereja pada masa abad pertengahan juga pernah masuk masa-masa silam, saudara. Di mana gereja memperkaya diri, tetapi tidak memperhatikan lingkungan sosial masyarakatnya. Sehingga terjadi ketimpangan sosial antara kaya dan miskin. Saudara, saya pikir ini bukan satu hal yang baru. Kenapa demikian? Karena saya dan saudara tidak lagi bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Atau jangan-jangan hari ini khotbah-khotbah tidak lagi menyinggung
Khotbah-khotbah tidak lagi menyatakan apa yang salah dan apa yang benar di mata Tuhan. Memasuki masa Advent ketiga ini, kita kembali lagi yuk bersama-sama duduk meminta Tuhan dan bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Jawabannya adalah tindakan kasih. Tindakan kasih. Tindakan kasih. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Tindakan kasih. Tindakan kasih. Tindakan kasih. Saudara, mari kita pergunakan sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita wujud nyatakan. Kita ulurkan tangan kita. Jangan kau habiskan untuk dirimu sendiri. Bagikan, bagikan, sharingkan, sharingkan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, pesan Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Maka yang kedua, kalau kita perhatikan dalam bagian ayat-ayat selanjutnya, saudara, kita menemukan ada begitu banyak orang-orang yang datang. Ayat 12 di situ dikatakan pemungut-pemungut cukai. Dikatakan, apa yang harus aku perbuat? Jangan menagih lebih banyak daripada yang lebih ditentukan bagimu. Lalu 14 prajurit-prajurit itu. Lalu kemudian jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah saudara, hal yang kedua, ketika kita bicara yang pertama adalah tindakan kasih. Apa yang harus aku lakukan? Tindakan kasih. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Sebagai orang-orang yang kemudian menyatakan diri di hadapan Tuhan untuk mau ikut nilai kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, yang harus saya dan saudara lakukan, lakukanlah pekerjaanmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jagalah integritas hidup kita. Di sini pemungut cukai dan prajurit-prajurit dikatakan jangan mereka melakukan pemerasan, dan juga jangan mereka sebagai seorang prajurit, yaitu melakukan satu tindakan yang tidak baik. Saudara, dua tipikal jenis pekerjaan ini diarahkan oleh Yohanes Pembaptis supaya mereka, yang pertama, jangan menagih lebih banyak dari apa yang ditentukan bagimu. Jangan merampas dan jangan memeras. Artinya saudara, apapun hari ini profesi saudara, hal yang perlu saudara-saudari lakukan sebagai anak-anak Tuhan, jaga integritas hidupmu. Jangan pakai cara-cara kotor, cara-cara najis, cara-cara berdosa untuk mendapatkan nafkahmu. Jangan pakai cara-cara yang tidak memuliakan Allah. Kalau hari ini saudara, 1 tahun ini saudara bekerja dengan cara yang keliru, dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan, menipu, memeras, mencurangi, saudara yang mungkin sebagai seorang bisnismen yang berjualan, mengurangi timbangan, melakukan manipulasi, melakukan perbuatan-perbuatan bisnis yang melanggar, yang tidak sesuai dengan norma-norma, dengan integritas saudara sebagai seorang Kristen yang sejati. Maka hari ini kalau saudara bertanya, apakah yang harus perbuat? Maka lihatlah respon Yohanes ini sebagai jawaban untuk saudara. Jangan melakukan itu. Tinggalkan dosa. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu. Saudara, kalau orang-orang belajar untuk mencukupkan diri, maka saya percaya kita tidak akan pernah tergoda untuk melakukan yang tidak benar. Kita akan menjaga profesi kita, integritas kita. Kita akan belajar untuk mencukupkan. Nilai standar hidup kita adalah cukup, ya, cukup. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, hari ini ada begitu banyak orang yang kemudian bisa terjebak, jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran etika, moral, dan hukum. Karena mereka tidak belajar arti kata cukup. Hidup di dalam hedonisme. Hidup di dalam pesta pora. Hidup di dalam melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara, sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita mesti belajar untuk menjaga hidup kita.
melaksanakan nilai-nilai kerajaan Allah. Yohanes sebagai seorang hamba Allah, dia menyatakan kepada umat Tuhan, lakukanlah yang baik. Saudara, bagaimana saudara merespon melihat pekerjaan saudara? Saudara, saya mau supaya kita ambil satu waktu khusus, kita kembali mengevaluasi. Memasuki minggu Advent ketiga ini, saya mau kembali mengajak kita untuk mengevaluasi. Apakah yang harus aku perbuat, Tuhan? Kalau Tuhan berbicara, engkau teringat tiba-tiba Roh Kudus Tuhan yang dikatakan oleh Yohanes itu, yang rohnya itu, Roh Kudusnya itu seperti api. Yang Roh Kudusnya itu dan pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Roh Tuhan akan mengumpulkan gandum dan memisahkan ilalang. Seperti sebuah penegasan bahwasanya Tuhan tidak mau kompromi saudara dengan dosa. Tuhan akan memilih baginya orang-orang yang mau ikut dalam nilai-nilai kerajaan saudara. Dan inilah yang Yohanes beritakan. Makanya tidak ada kompromi. Hari ini saudara, jangan pernah saya dan saudara berkompromi dengan dosa. Apapun profesi saudara. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, maka saya juga tidak akan berkompromi tentang integritas saya sebagai seorang hamba Tuhan. Apapun resikonya. Nah, memang kadang-kadang saudara menyampaikan kebenaran itu bisa saja ada resiko yang tidak baik kita alami. Kalau saudara baca lagi apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini, ya, dalam ayat 19 dikatakan, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Saudara, ini adalah resiko. Nah, saudara, saya kadang-kadang berpikir, bukan hanya Yohanes Pembaptis atau kemudian dalam tugas memberitakan kerajaan Allah, hamba-hamba Tuhan dipanggil. Tapi terkadang juga kita sebagai anak-anak Tuhan menjalankan integritas di tengah-tengah pekerjaan kita. Kadang-kadang juga kita bisa tidak disukai, bukan? Betul. Orang lain mungkin hari ini tengah-tengah lingkungan kita biasa itu korupsi. Ambil sedikit nggak apa-apa. Curang sedikit nggak apa-apa. Tapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus jujur. Kita harus hidup dengan integritas. Makanya hari ini saya katakan saudaraku, kita harus benar-benar pastikan. Anda sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, Anda juga harus punya integritas secara akademis. Anda mempertanggungjawabkan setiap tugas paper saudara. Menjauhkan diri dari plagiator. Dari menjiplak, meniru hasil karya orang lain. Saudara, apapun hari ini profesi pekerjaanmu, pastikan hari ini saya dan saudara tidak kompromi. Inilah dua pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah yang harus aku lakukan? Apakah yang harus aku perbuat? Yang pertama tadi apa, saudara? Wujud nyatakan tindakan kasihmu. Buka matamu, buka telingamu, bantu orang yang ada di sekitarmu. Bantu mereka. Ingat, berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, bukan untuk saudara habiskan untuk dirimu sendiri. Berbagilah, sharinglah, berbagilah. Yang kedua, saudara, ketiga, apakah yang harus aku perbuat? Yohanes Pembaptis mengatakan, hiduplah dengan integritas, lakukan yang baik, lakukan yang benar, jalankan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah profesimu. Apapun profesimu, jalankan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran, penuh dengan integritas. Maka saya percaya saudara, ketika dua hal ini saudara dan saya lakukan, saya percaya di dalam minggu Advent ketiga ini, kehidupan kita akan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin saudara. Saya berdoa supaya kita semua mengambil waktu, merenungkan kembali, bertanya kembali dalam hati kita, apakah yang harus aku perbuat Tuhan? Doa saya, Roh Kudus akan menyatakan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan secara detail, secara konkret di dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah, kami memiliki Yesus, kami memiliki hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran. Sehingga hari ini Tuhan kami bersyukur kami diingatkan kembali Tuhan
untuk bagaimana kami hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Sebab Injil bicara tentang cara kami hidup, yaitu cara kami hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil, nilai-nilai kerajaan Allah, yang di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada kekudusan, di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada keadilan. Semuanya itu biarlah kiranya di dalam anugerah Tuhan menjadi milik kami. Dan Tuhan menolong memberkati setiap Bapak Ibu Saudari yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dikuatkan, ditopang, diteguhkan oleh kebenaran firman. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.